untuk menggolkan tentang pornografi, porno aksi misalnya. Siapa-siapa yang berkepentingan itu tidak terlalu jelas. Dalam buku Yogyo-chan saya belajar banyak sekali tentang bagaimana bukan hanya sejarah rasialisme, tetapi juga pertarungan politik yang ada. Tentang SBKRI yang kemudian saya gali, ternyata perjuangannya memang panjang sekali. Dari tahun saya belum ada sampai sekarang pun ternyata kan masih masalah. Walaupun sudah ada undang-undang kewarganegaraan, tapi dalam riset kami YPHI ya, itu jelas sekali membuktikan bahwa di kantor-kantor catatan sipil di kota-kota besar di Indonesia masih dimintakan. Bahkan di doktrin, dugaan saya semacam doktrin ya, karena para pegawai yang ditanyai, mereka semua punya kecurigaan yang sama terhadap etnis Tionghoa atau orang kulit hitam. Etnis Tionghoa selalu dikonotasikan sebagai bukan orang Indonesia atau orang dari RRT yang harus dipastikan dia memang orang Indonesia. Orang kulit hitam selalu dikonotasikan sebagai pengedar narkoba. Bahkan kalau ada seorang yang bukan orang kulit hitam, kemudian dia misalnya jatuh cinta pada si orang kulit hitam ini, tuduhannya pasti ini ujungnya narkoba. Jadi cinta juga nggak dipercaya dalam hal ini. Selalu berkaitan sedemikian. Selain masalah sejarah yang jujur ya, jadi nama-nama disebut, PMI melakukan apa, penabur melakukan apa, dan seterusnya. Saya juga belajar untuk menjadi perbandingan organisasi-organisasi Tionghoa pada masa yang lalu, terutama Bapeki ya, dengan organisasi-organisasi yang ada sekarang. Mengapa Bapeki begitu ditakuti? Mengapa banyak organisasi yang sebagian besar anggotanya Tionghoa berusaha keras memutuskan atau membatasi bahwa kita ini bukan seperti Bapeki, sama sekali berbeda dari Bapeki. Karena memang sejarahnya Bapeki dihantam luar biasa keras oleh kekuatan-kekuatan politik yang jahat. Dan kalau setelah mempelajari buku itu, buat saya jadi lebih mudah untuk berinteraksi dan mengenali, memahami ya, mengapa banyak orang-orang tua etnis Tionghoa yang menjadi sangat berhati-hati. 12 tahun yang lalu saya sangat marah pada sekelompok orang etnis Tionghoa yang itu di daerah Glodok kota ya. Saya sudah lupa nama-nama mereka. Awalnya saya bertemu dengan mereka sangat bersemangat untuk menggugat pemerintah Indonesia karena tragedi Mei 98, di mana pemerintah di mata secara hukum itu telah melalaikan dua kewajibannya. Kewajiban untuk memberikan keamanan kepada warga negara dan memberikan kesejahteraan kepada warga negara. Saya mendorong mereka untuk melakukan gugatan hukum dan semua sepakat. Saya beri waktu 1 minggu untuk mengumpulkan tanda tangan untuk surat kuasa. 1 minggu kemudian tidak ada yang kembali. Saya marah sekali waktu itu. Saya bicara keras. Saya bilang, kalau kalian tidak mau perjuangkan ini, bagaimana kalian berharap orang lain memperjuangkannya? Jadi dalam emosi, dalam kemarahan yang cukup panjang, sampai saya membaca buku ini, saya jadi paham. Tidak perlu marah. Tapi marilah memahami bahwa memang sejarah kita telah memukul etnis Tionghoa sedemikian kuat, sehingga metode-metode perlawanan pun atau bagaimana melakukan perbaikan itu harus belajar dari sejarahnya juga untuk menemukan formasi yang tepat. Pak Budi seringkali bicara ke saya, Esther, kalau berjuang itu seperti makan bubur gitu. Jadi jangan semua yang panas langsung ditelan, makan pelan-pelan dari pinggir gitu. Dulu saya sangat nggak setuju, saya jengkel dengan itu. Karena saya pikir ini kejahatan harus dilawan terang-terangan dan kita janganlah kompromi. Tapi memang sejarah membuktikan bahwa banyak hal yang sulit untuk dilawan begitu saja dengan secara terbuka. Karena memang terbungkus dalam konspirasi-konspirasi politik yang saling menutup satu sama lain. Mei 98 ditutup mulai dari level polsek sampai level presiden, bahkan mungkin lebih dari itu ya, konspirasi negara-negara. Hal lain dalam saat saya mempelajari buku ini dan kemudian mencoba mensosialisasikan kepada orang lain, kebanyakan orang tidak tahu.
yang banyak tahu atau beberapa yang tahu adalah tokoh-tokoh yang sudah cukup berumur. Kalau saya bicara buku Pak Xiao ini, ke teman-teman aktivis, mereka tahu aktivis yang sudah mengalami. Tapi sebagian besar yang muda tidak tahu, apalagi yang bukan etnis Tionghoa. Saya tanya satu orang peneliti, sudah baca bukunya Pak Xiao? Siapa tuh putih? Saya kira pendapat ini umum sekali, bukan hanya teman saya yang periset itu, padahal dia cukup banyak membaca. Karena memang buku ini tidak menyebar begitu banyak. Saya bersyukur ini bisa dicetak banyak ya, dan semoga bisa banyak orang belajar. Buku ini menurut saya bisa menjadi satu proses pembelajaran politik, bukan hanya untuk etnis Tionghoa, tetapi juga untuk semua orang yang mau belajar politik. Karena secara ini buku ini menggambarkan jujur bagaimana pertarungan politik. Siapa mau mengkhianati siapa, kelompok mana yang punya sikap rasis, kelompok mana yang melakukan pelarangan-pelarangan. Kelompok-kelompok ini masih ada toh, jadi mengalir dari tokoh ini ke siapa kira-kira bisa kita pelajari. Selain itu, kalau kita membaca buku ini mungkin kita bisa belajar juga bahwa perjuangan melawan diskriminasi rasial, terutama dalam hal kewarganegaraan atau identitas etnis Tionghoa ataupun etnis-etnis yang lain nih, itu bukan hal yang mudah. Khusus etnis Tionghoa sendiri, perjuangan Pak Xiao sudah makan waktu puluhan tahun sampai akhir hayatnya tidak selesai, tersisa sampai sekarang. Memang mungkin dalam peraturan-peraturan tidak banyak lagi yang tersisa, tetapi dalam pengamatan kami yang secara khusus mengamati diskriminasi rasial, misalkan tentang undang-undang tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, kami mencoba dengan membuat laporan ke polisi tentang tindak pidana diskriminasi rasial yang dialami oleh seorang mahasiswi Tionghoa belum lama ini. Dia naik ke Metro Mini, 2 orang pengamen naik ke Metro Mini dan pengamen ini langsung memaki-maki dia dengan kalimat yang rasis. Intinya dia Tionghoa dan dia pasti pelit, dia pasti nggak mau memberikan uang kecuali kalau dia dipukul atau mengalami kekerasan lain. Jelas satu ancaman yang rasis. Kami melaporkan ke Polres Jakarta Pusat. Laporannya ditolak. Alasannya bahwa ini bukan tindak pidana. Setelah kami ngotot, baru dibilang, oh iya ini tindak pidana. Kami perlihatkan undang-undang tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Mereka juga baru tahu ada undang-undang itu. Itu sekitar mungkin 2-3 bulan yang lalu ya. Mereka baca dulu, petugas yang baca dan akhirnya tetap nggak dipakai. Yang dipakai kitab undang-undang hukum pidana biasa. Alasannya ini belum pernah diterapkan. Jadi kami mendingan pakai yang biasa saja. Saya coba audiensi ketemu dengan Kapolresnya, sampai sekarang tidak ditanggapi. Jadi itu hanya hal yang sederhana ya, melaporkan diskriminasi rasial, aparatnya pun nggak tahu. Belum lama saya diminta untuk memberikan masukan tentang laporan pemerintah Indonesia masalah diskriminasi ras dan etnis untuk CIRD di Departemen Hukum dan HAM. Itu adalah pusat sebetulnya sarangnya di mana HAM dibahas gitu oleh pemerintah secara eksekutif gitu. Waktu saya sampaikan masalah-masalah diskriminasi rasial, mereka kaget-kaget. Banyak sekali ternyata rasialisme di Indonesia di akar rumput. Masalah-masalahnya dianggap tidak ada. Misalnya ada satu kompleks perumahan di daerah Tangerang. Di belakang kompleks perumahan mereka didirikan pabrik. Mereka melawan. Lalu sekelompok orang yang menamakan diri putra daerah mendatangi warga kompleks yang melawan ini. Mereka mengatakan kan di sini kebanyakan Kristen kan dan semua Tionghoa gitu. Ya daripada ini perumahannya jadi areng kan, mendingan kena polusi gitu. Bicara sangat halus. Lalu kepanitiaan yang sebelumnya keras sekali melawan, mereka langsung bubar saat itu juga. Fenomena semacam ini saya yakin sebetulnya banyak, tapi tidak terungkap. Itu saya tahu karena kebetulan orang tua saya tinggal di wilayah kompleks perumahan itu. Jawabannya sangat sederhana. Ya kita masih mau hidup di sini di Indonesia. Polisi tidak bisa memberikan jaminan apa-apa.
dalam konteks yang seperti itu, bagian dari rasialisme yang sebetulnya pun harus diperjuangkan dan sampai ke level parlemen, sampai menjadi suatu undang-undang kekuatan hukum yang melindungi semuanya. Lalu saya bicara ke semua audiens di Departemen Hukum dan HAM. Saya bicara begini, sekarang kan Indonesia sudah diundangkan undang-undang tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Yang mengejutkan saya, mereka juga belum tahu. Para pegawai yang diminta membuat report ya. Lalu beberapa orang memberikan sharing pengalaman mereka dan mereka bicara begini, ada 4 orang yang bicara sehingga saya, Mbak Esther tolong sosialisasikan undang-undang itu. Saya yang jadi bingung. Seharusnya adalah tugas negara untuk mensosialisasikan, tetapi kemudian dikembalikan oleh bagian-bagian dari negara yang tidak tahu tugasnya kepada saya. Artinya bagaimana? Bahwa perjuangan menghapuskan diskriminasi rasial ini perjuangan yang sangat panjang. Kita, apapun latar belakang ras, etnis, agama, harus punya peranan dalam menghapuskan diskriminasi ras, etnis, dan agama di Indonesia ini. Bukan hanya etnis Tionghoa, karena semua sangat berkepentingan. Dalam kompleks perumahan yang sebagian besar etnis Tionghoa, di situ pun ada yang bukan etnis Tionghoa dan dia merasa sangat dirugikan dengan mundurnya semua etnis Tionghoa dari kepanitiaan. Dan karena akhirnya jumlah yang bukan Tionghoa ini minoritas, perlawanan menjadi melemah. Jadi menarik, pada saat etnis Tionghoa ditakut-takuti dan mereka takut, ternyata kerugiannya mengenai semua dan pabriknya dibangun megah sampai sekarang. Menjadi keprihatinan bahwa pelajaran sejarah yang jujur hampir tidak ada. Jadi kalau kita mau membuat kaderisasi, entah INTI, PSMTI, atau organ-organ yang lain, mau mengkader anak-anak mudanya, cobalah kader dengan membedah buku ini secara detail, setiap proses perjuangannya. Sehingga anak-anak muda, sebetulnya bukan hanya muda tua, yang semua orang tahu berhadapan dengan siapa di negeri ini, tahu struktur sistem sosial politik yang ada. Sehingga kita bukan hanya berjuang pokoknya menjadi anggota DPR, pokoknya menjadi anggota DPD, tapi berjuanglah dalam sistem yang benar, tahu siapa yang dihadapi. Terima kasih. Esther tadi hampir saya peringatkan, hampir kartu kuning, tetapi sudah berhenti dengan sendirinya. Feelingnya bagus. Saya sepakat itu Esther, bahwa generasi muda bukan hanya Tionghoa, sebaiknya memang kalau bisa pada saatnya ini menjadi bahan diskusi. Saya nggak tahu kalau ada rezeki siapapun gitu, bisa INTI, bisa apa, kalau perlu dijadikan bahan diskusi keliling. Mau tidak mau generasi baru itu perspektifnya berbeda. Kalau mereka tidak dari awal mengetahui yang begini, nanti perspektifnya akan ikut saja dengan yang para senior itu gitu. Perspektif generasi baru pasti berbeda melihat Indonesia itu. Saya yakin itu. Bung Stanley, sebelum ke Anda, cerita sedikit sebelum masuk ke Anda. Ya, saya membaca bukunya Bung Xiao ini, saya kategorikan ada pemikiran yang